Sekarang apa saja ditanya Google. Dan walaupun dari Google itu tidak masuk akal, ditulis sebagai jawaban dan dihafalkan. Itu namanya brain rot, kedangkalan berpikir. Kenapa? Karena semua sudah tidak mau berpikir. Semua ingin yang instan. Makanya semua yang instan berbahaya, termasuk pengetahuan. Bapak Ibu, kalau sholat mengingat Allah atau mengingat bacaan sholat? Kan saya pernah nanya begitu. Mengingat siapa? Jujur sekarang mengingat apa? Padahal perintahnya di Quran apa? Kan mengingat Allah. Sudah, itu aja pertanyaan. Silakan cari. Itu sistem pendidikan. Jadi mikir kan? Makanya saya tidak tertarik memperbaiki bacaan sholatnya. Ntar itu gampang. Karena memperbaiki bacaan sholat gampang, kan tinggal belajar mahraj, belajar bahasa Arab gampang itu. Tetapi gimana sholatnya bisa mengingat kepada Allah sehingga bacaan sholat itu menjadi alat komunikasi dengan Dia, itu yang paling penting kan? Ini tidak dikembangkan. Kenapa? Karena keberhasilan hanya diukur berdasarkan hafal tidak hafal sesuatu, walaupun dia tidak mengerti. Dan sekarang Bapak Ibu, namanya brain rot itu apa? Sekarang kalau anak ditanya oleh gurunya, pasti akan buka Google untuk mencari jawabannya. Nyaris tidak berpikir. Beda zaman saya dulu. Kalau ada pertanyaan, bahkan buku pun tidak ada. Perpustakaan belum ada, sekolahnya baru berdiri. Jadi kalau ada pertanyaan tuh mikir. Karena mikirlah berkembang keterampilan berpikir. Dan sekarang apa saja ditanya Google. Dan walaupun dari Google itu tidak masuk akal, ditulis sebagai jawaban dan dihafalkan. Itu namanya brain rot, kedangkalan berpikir. Kenapa? Karena semua sudah tidak mau berpikir. Semua ingin yang instan. Makanya semua yang instan berbahaya, termasuk pengetahuan. Jadi tugas pendidikan yang sebenarnya membimbing rasa ingin tahu, bukan mematikan dengan tekanan. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan kajian saya, kemudian rasa ingin tahunya semakin kuat, ya, apalagi semakin bingung dengar kajian saya, bagus. Berarti ada keinginan untuk mencari. Sok aja sederhana Bapak Ibu. Yang saya ajarkan apa? Bapak Ibu, kalau sholat mengingat Allah atau mengingat bacaan sholat? Kan saya pernah nanya begitu. Mengingat siapa? Jujur sekarang mengingat apa? Padahal perintahnya di Quran apa? Kan mengingat Allah. Sudah, itu aja pertanyaan. Silakan cari. Itu sistem pendidikan. Jadi mikir kan? Makanya saya tidak tertarik memperbaiki bacaan sholatnya. Ntar itu gampang. Karena memperbaiki bacaan sholat gampang, kan tinggal belajar mahraj, belajar bahasa Arab gampang itu. Tetapi gimana sholatnya bisa mengingat kepada Allah sehingga bacaan sholat itu menjadi alat komunikasi dengan Dia, itu yang paling penting kan? Nah, orang yang berpikir terbuka, dia akan menimbulkan pertanyaan, oh iya ya, selama ini saya sholat, satu mengingat bacaan sholat, yang kedua saya juga mengingat apa aja, kan gitu, betul nggak? Semua hadir ketika sholat. Jadi mengingat Allahnya nggak saya capai ini. Nah gitu, karena pikirannya terbuka maka dia mau perbaiki diri. Yang tertutup, wah ini penjelasan sesat. Betul nggak? Itu. Jadi bukan terbuka, semakin menutup diri. Makanya ketika sinar matahari tidak bisa menjangkau dia, apa yang terjadi? Pohon yang tidak dijangkau oleh sinar matahari mati. Sama dengan orang yang tertutup pikirannya tidak mau dijangkau oleh cahaya ilahi, mati jiwanya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kematian jiwa itu sama dengan kematian fisik. Tubuh fisik tidak dikasih makan 3 hari mati. Ternyata tubuh spiritual tidak dikasih makan 3 hari juga mati.
Oke. Jadi pendidikan itu apa sebetulnya? Pendidikan itu harusnya membangkitkan pertanyaan, bukan memberi jawaban. Melatih peserta didik untuk tidak puas dengan satu sudut pandang, sehingga timbul berpikir kritis, terbuka, dan memahami bahwa dunia tidak hitam putih. Membuat pikiran semakin terbuka dan membentuk manusia yang bijak. Karena apa? Orang-orang bijak itu dihasilkan dari pikiran yang terbuka. Bayangkan ya, kita masukkan anak pada sekolah tertentu, yang di sekolah itu kemudian diajarkan untuk membenci orang lain yang berbeda dengan dirinya. Mahal-mahal kita bayar anak kita sekolah di situ. Hasilnya apa? Jadi anak yang fanatik dan tidak suka perbedaan. Bahaya. Ibu bapaknya sendiri nanti ketika berbeda bisa diserang tuh sama anak begitu. Betul nggak? Iya. Itu namanya itu senjata makan siapa itu? Nah itulah pokoknya begitu. Senjata makan Tuhan. Jadi pendidikan yang baik membuat pikiran makin terbuka, ya. Pendidikan yang baik, ya. Membuat orang semakin terbuka dan tidak mudah menghakimi. Dan sebelum menghakimi, dia lebih banyak mendengar dan dia stop menyerang. Nih ya, kasih tahu. Kalau kita masih gampang menyerang orang lain karena berbeda, itu ada yang salah dengan sistem pendidikan kita. Pendidikan yang baik menghasilkan manusia yang bisa menghargai perbedaan. Karena paham bahwa setiap orang tumbuh dari pengalaman yang berbeda. Bukan sekedar orang yang cerdas, tetapi orang yang bijak. Bukan sekedar orang yang pintar berbicara, tapi juga mampu mendengar dan memahami. Bayangkan Bapak Ibu, dunia di mana setiap orang berpikir terbuka, maka tak akan lagi yang namanya permusuhan hanya karena berbeda pendapat. Tidak akan ada lagi kebencian hanya karena beda latar belakang. Tidak ada lagi sebetulnya channel ini menyerang channel yang ini karena berbeda pendapat, nggak ada lagi. Itu semua hasil produk pendidikan yang menutup pikiran. Nah, proses pendidikan itu bukan hanya terjadi di sekolah. Jadi harus dimulai dari mana? Di rumah. Cucu saya sedang membaca buku cerita. Buku ceritanya tentang sungai yang dialiri oleh air susu. Karena pinter, langsung ditutup bukunya sama dia. Ini gak benar katanya buku. Loh, saya tanya kenapa? Ya kalau sungai dialiri susu harusnya banyak semut di pinggirnya. Kan gitu. Ini gak ada semutnya. Itu. Ya karena berpikir kritis. Nah coba, anak-anak yang sekarang tumbuh di abad modern ini, sebenarnya saat lahir tuh mereka berpikir kritis, Bapak Ibu. Cuman sering dibungkam oleh sistem pendidikan yang kita bangun. Yang pertama yang membungkam daya kritis anak itu adalah orang tuanya di rumah. Mungkin ada anak bertanya, Tuhan itu siapa? Tuhan itu apa? Pasti Bapak Ibu kan, karena Bapak Ibu juga digitukan oleh gurunya, betul nggak? Nggak boleh. Padahal itu pertanyaan biasa nggak? Kan biasa sebetulnya. Ya, cuman kita tidak pernah membuka kesempatan untuk kemungkinan-kemungkinan yang baru. Oke. Baik, sekarang saya mau jelaskan dari sudut pandang Al-Quran. Bapak Ibu pernah mendengar ayat ini? Ya, ini Quran surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta di ini, hadihi itu di ini, sebetulnya gitu terjemahan benernya. Barang siapa yang buta di ini, ada yang menerjemahkan di dunia. Oke, masuklah. Tapi fi hadihi itu sebenarnya di ini. Di ini
di sekarang maksudnya. Ya, fahuwa fil akhirati a'ma, niscaya di akhir ia akan lebih buta dan tersesat dari jalan yang benar. Ada yang menerjemahkan, barang siapa yang buta di dunia dia akan buta di akhirat. Yes, masuk. Barang siapa yang buta sekarang dia akan buta nanti. Yes, masuk. Buta apa? Nah, kalau buta itu kan artinya tertutup. Coba, ya. Kan sebetulnya orang yang buta mata lahirnya ini karena tertutup kan? Dia tidak bisa menerima cahaya dari luar. Nah, siapa yang buta di dunia, maka dia akan buta di akhirat. Buta itu artinya tidak melihat. Ada yang berani menerjemahkan, siapa yang tidak melihat di dunia, dia tidak akan melihat di akhirat. Melihat apa? Nah, itu dijelaskan di Quran surat Al-Waqiah. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu seharusnya kamu melihat. Aku lebih dekat kepadamu, tetapi kebanyakan manusia mati dalam keadaan tidak melihat. Nah, orang yang terbuka pikirannya langsung nanya pada dirinya, oh nanti kalau saya mati, saya akan melihat apa tidak ya? Oh, kalau saya harus melihat pada saat mati nanti, apa yang saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Dan kepada siapa harus berguru supaya saya bisa melihat? Orang yang berpikir terbuka begitu. Tapi orang yang tertutup langsung, apa-apaan ini? Udah kan yang penting kita ngejalanin apa yang diajarkan leluhur-leluhur kita aja. Kan begitu. Jadi tidak bisa menerima pengetahuan baru. Oke. Bapak Ibu, pernah membaca enggak ayat ini? Ini Quran surat An-Nisa ayat 66. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, nah ternyata mereka di sini ini adalah Bani Israel. Bani itu orang, Israel itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Ini para pencari sebetulnya. Walaupun tidak cocok disebut pencari, karena Tuhan tidak perlu dicari. Oh, Tuhan itu hanya perlu disadari kok sudah bersama kita sekarang. Ini perintahnya apa? Perhatikan. Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu. Luar biasa nih ayat ini. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Kan tidak mungkin kan Allah mengajarkan kepada kita yang namanya bunuh diri itu menyakiti diri, kan gak mungkin. Gak mungkin kan? Pasti ayat ini mutasyabihat, ya toh? Nah, apa yang harus dibunuh? Nah, ini harus dibunuh sehingga keluar dari kampung. Perhatikan saya. Kampung itu kan simbolik. Simbolik dari apa? Keterbelakangan. Betul? Simbolik dari apa lagi? Kebodohan. Ya toh? Simbolik dari apa lagi? Apa? Kampung. Makanya Nabi Muhammad kan hijrah dari kampung, dari Mekah ke Madinah. Madinah itu kota. Hijrah dari kampung ke kota. Ya, jadi kampung itu lambang dari keterbelakangan, ya kan? Ya. Kadang-kadang juga diidentikan kampung dengan kemiskinan, ya kan? Keterbelakangan, kegelapan, ketertinggalan kampung itu. Nah, ayat ini memerintahkan kita untuk bunuh diri supaya kita keluar dari semua keterbelakangan. Yuk lihat semuanya. Saya. Sekarang siang apa malam? Siang. Karena matahari sedang menyinari kita ya. Setuju? Ada nggak di bumi lain sekarang orang yang sedang tidur? Ada. Berarti sedang malam. Nah, orang yang sekarang sedang tidur karena malam itu kan sebetulnya karena salah posisi aja. Karena dia sedang berada di posisi yang berbeda di bumi ini. Ketika kita sekarang dapat matahari, karena kita ada di berhadapan nih bumi dengan matahari. Tapi kalau kita ada di punggung matahari, kita juga akan ke bagian malam. Tapi pertanyaannya, apakah siang dan malam itu bergantung kepada matahari atau bergantung pada posisi? Oke, posisi kan? Nah, makanya kan kalian suka ngarang. Matahari terbit dari timur, terbenam di sebelah barat, kan gitu.
Kata matahari, emang gue pikirin. Kan mataharinya mah tetap ada. Matahari itu tidak kemudian pagi bersinar, malam tidak. Matahari ya tetap bersinar. Siang dan malam itu bukan karena matahari, karena posisi bumi yang terus berubah. Paham ya? Karena bumi itu mengalami rotasi sekaligus mengalami evolusi gitu. Sehingga kita ini di bumi selalu berada di posisi yang berbeda. Sehingga kadang-kadang kita kebagian matahari, kadang tidak. Setuju ya? Tapi setuju gak dengan saya kalau mataharinya tetap ada? Setuju ya? Oke. Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan, pernah gak ada gak? Gak mungkin, kan dia kekal abadi. Berarti Allah selalu ada. Tapi ada perasaan dalam diri kita seolah-olah Allah itu tidak hadir. Seolah-olah Allah itu hadir. Nah, sebetulnya yang membedakan itu adalah posisi kita di hadapan Allah. Jadi sebetulnya kita tidak perlu mencari Allah. Yang dibutuhkan adalah mengizinkan sang kehadiran untuk disadari bahwa dia selalu bersama dengan kita. Setuju? Oke. Nah, inilah perintah Al-Quran. Bunuhlah dirimu. Nah, ketika kita bunuh diri artinya apa? Kita sedang mengizinkan ya sang kreatif untuk menjadikan kita bekerja sepenuhnya tanpa perlawanan dari diri kita. Jadi yang harus dibunuh itu apa? Perlawanan kita kepada Allah. Coba sekarang saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah mengalami satu kejadian yang tidak diinginkan? Pernah? Pernah. Melawan enggak? Melawan. Siapa yang melawan? Ya kamu, jelas bukan saya. Ya, tapi siapa yang melawan? Keinginan kan? Ada ekspektasi yang dibangun oleh ego dan yang terjadi berbeda dengan harapan. Lalu yang datang pasti ditolak. Betul? Nah, sekarang pertanyaan saya, adakah satu kejadian yang terjadi tanpa kehadiran Allah di belakangnya? Tidak ada, karena sang kehadiran selalu ada. Oke? Nah, kalau ada dia di belakangnya, ada sang kehadiran, ada sang keberadaan, berarti peristiwa itu terjadi karena izinnya. Oke. Cuman karena pikiran kita menilai itu tidak diinginkan kehadirannya, itu yang membuat kita menolak. Setuju? Nah, sama dengan matahari tadi, matahari itu ada terus. Cuman kita salah posisi. Lalu kita tidak mengizinkan. Betul nggak? Seperti itu. Nah, yang harus dimatikan oleh kita itu apa? Segala sesuatu yang menyebabkan kita selalu tinggal di kampung. Makanya ayatnya apa? Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampung. Jadi sebenarnya harus dibunuh apa? Segala penghalang yang menyebabkan kita selalu tinggal di kampung. Paham ya? Jadi yang harus dibunuh apa? Segala hal yang membuat kita tertutup. Segala penghalang yang membuat kita tidak terbuka. Betul apa tidak? Jadi sebetulnya Allah itu hanya ingin diizinkan saja. Paham sampai sini? Ya, makanya ayatnya keren. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil. Tuh. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran